Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman bareng saya. Kali ini saya mau coba ceritakan kisah hidup saya sebagai pria polos. Ini pengalaman hidup ya. Aku tuh selama hidup tuh nikah 2 kali ya. Yang pertama itu kalau nggak salah nikah di tahun 2009 ya, kalau nggak salah 2009, cuman berakhir di 2014. Rumah tangga kita nggak panjang, artinya itu kita sampai di 2014. Nama istri kita yang pertama ini yang pertama nih ya, Sri Rahayu, lahir di tanggal 9 bulan 9 tahun 89 kalau nggak salah gitu ya, kalau nggak salah. Pernikahan itu punya anak satu, buah hati kami, namanya Nabila Putri. Ini dia nih, Nabila Putri ini anak medokku nih, yang pertama dari istri pertama. Istri pertama ini ya banyak yang bilang sih ya cantik, alhamdulillah ya, mungkin rezeki dari yang kuasa itu ya, ketemu cowok polos. Cuman aku tuh ketemu sama jodoh sama yang istri pertama ini, dia itu punya lokasi lapak, istilahnya di depan rumah itu ada tanah kosong, jadi ada temen nyarankan cocok juga buka usaha di situ, karena di kampung itu boleh dibilang lalu lalang orang banyak, ramai. Jadi iseng-iseng saya tuh punya, boleh dibilang bekal ilmu di dunia otomotif kayak gitu. Jadi singkat cerita, karena sering ketemu, jatuh hati. Nah, jatuh hati ya, alhamdulillahnya orang tuanya ya semua keluarga, abang-abang kakaknya itu setuju, alhamdulillahnya. Ya itu terjadilah hubungan jenjang keseriusan, nikah di 2009. Nah, dalam perjalanan waktu nikah ada 1 tahun kosong, satu isi keluarlah anak kami itu namanya Nabila Putri. Nah, sekarang ini dia udah SD kelas 6, alhamdulillah. Dia saat ini tinggal sama mamanya juga udah nikah juga. Ya kita doakanlah semoga mantan istri yang pertama sehat-sehat keluarga, dipanjangkan umur dan banyak rezekinya, dimudahkan segala urusannya, karena dia pun orang baik juga. Dia itu orang baik. Mungkin mungkin yang istilahnya kurang peka ya sama perempuan, tak kurang perhatian atau kurang apa. Istri itu kan banyak yang bilang minta diperhatiin, disayang-sayang, atau aku tuh karena mungkin kepolosanku tuh ya, jadi ya kayak cuek-cuek gitu sama si istri. Mungkin si istrinya bosan ya, ya udahlah, mungkin gak jodohnya gak panjang, jadi ya udahlah, gak usah kita sesali, karena hidup ini kan terus berjalan. Di perpisahan kami sama istri pertama ini, si Sri Rahayu ini, di 2014. Jadi jomblo sekitar lebih kurang kalau nggak salah tuh 6 tahunan ya. Ya gitulah kisah-kisah perjalanan hidup.
jomblo yang kedua kali, ya tetap aja kegiatannya seputaran rumah-rumah aja. Nggak, kita di rumah main HP atau apalah, kita nggak tertarik itu, udah kurang tertarik itu yang namanya jalan keluar. Ya terus terang aja ya, jadi bilang sedih lagi, suasana sedih ya sedih, dibilang campur aduk lah. Maaf ya teman-teman yang sambil merokok. Jadi coba cerita sedikit. Itu tadi kan cerita masalah istriku. Nah, ini kisah hidupku sedikit aku ceritakan, nggak jauh beda sama yang pertama. Kayaknya nggak panjang juga. Hubungan rumah tangga kami ini sepertinya nggak panjang. Namanya Safriandari. Ini orangnya nih boleh dibilang nih ya galak tapi baik. Dua-dua baik lah. Mantan istriku ini dua baik. Alhamdulillah. Karena mungkin diri akunya aja ya kurang pintar ngatur mempertahankan istriku, kenapa bisa diambil orang, kenapa bisa ditekong sama berondong atau apalah ya istilahnya. Akunya yang nggak perhatian. Aku jadi suami itu harus memperbaiki diri ya. Jadi kalau sama dengan gue atau apa ya mungkin bosan ya sih buat tadi istri kita tadi bosan ya. Ini sepian dari ini itu kebetulan hobi anjing ya, anjing liaran spontan itu. Nah dia nih suka aja ngajak ya bercari lokasi mancing di tempat suka berpetualang. Dan dari ini mantan istriku yang kedua ya, sama dia nih lahirnya di tanggal 29 bulan 9 tahun 89. Nggak jauh beda sama mantan istri yang pertama tadi. Ini mantan istri pertama nih tanggal 9 bulan 9 tahun 89. Yang kedua tanggal 29 bulan 9 tahun 1989. Dia ini singkat ceritanya ya, dia ini karena aku jomblo udah 6 tahun ya kan, 6 tahun aku jomblo. Singkat ceritanya dia ini janda anak dua. Tanpa disengaja ya, dia ini sewa di daerah kampung kita, sekitaran kampung kita lah ya kan. Nah, namanya aku ini polos ya kan, namanya aku ini kan seorang pria yang polos, jadi detak hati itu ada, siapa dia. Nah, jadi cari-cari informasi ternyata dia seorang janda anak dua. Singkat ceritanya entah kenapa dia ini dekat sama aku, dan singkat ceritanya kami berhubungan ya boleh dibilang dekat lah gitu. Jadi posisi kami nggak lama kami berhubungan, lebih kurang setahunan lah mungkin ya, setahunan lebih kurang kami berhubungan. Alhamdulillah kami nikah. Nah, nikah sama dia ini kalau nggak salah aku di tahun 2021. Nah, kalau nggak salah, lupa ingat, udah mulai tua lupa ingat, di 2001. Jadi ini 2023, artinya sekitar 2 tahun lebih kurangnya ya, lebih. Dan kayaknya ini pun kayaknya nggak panjang rumah tangga ini ya.
Di bulan 3 apa bulan 2 kemarin dia pamitan cium tangan minta izin mau ke Malaysia, minta izin mau kerja di luar negeri. Ya, kita izinkan karena mungkin di sini kami hidup ekonomi yang mungkin kurang baik, jadi ya adu nasib kan gitu, adu nasib. Singkat ceritanya sekarang udah bulan 12. Nah, kemarin ya gimana ya, ada memang waktu dia berangkat itu boleh dibilang ya sempat terjadi insiden lah, ibaratnya ya selisih paham. Cuman dia tuh pamitan ya artinya bagus-bagus, minta doa restu, artinya ya doa selamat-selamat lah. Alhamdulillah dia udah kerja, sempat di daerah di negara sana bu, negara luar sana pun dia sempat ada masalah dengan pekerjaannya, tapi alhamdulillah Allah udah menolong dia. Istilahnya dia udah kerja lumayan enak. Jadi ini istriku yang kedua ini udah berapa kali aku coba merayu dia untuk pulang, cuman dia kayaknya males untuk balik. Mungkin posisinya udah enak di sana. Di situ aku udah rasa curiga kalau ada yang nggak betul ini ada lagi laki-laki yang deketi dia. Dan alhamdulillah semua sudah terjawab. Alhamdulillah semua terjawab. Nah, inilah sosok berondong yang lagi deketi istriku. Ya, ini aku menganggap dia itu masih istriku. Ya, aku menganggap dia itu masih istriku. Tapi kalau dia nggak menganggap, dia nggak menganggap aku sebagai suaminya, ya gimana lagi? Yang penting sebagai suami, kalau mungkin ya mungkin dia merasa udah nggak nyaman sama kita, mungkin dia udah nggak nyaman sama kita, makanya lah dia mencoba cari kenyamanan sama orang lain. Ya, dibilang sedih sedih, dibilang hancur ya hancur, karena kan selama ini dia selalu nuduh aku selingkuh. Sama sekali sampai detik ini pun aku nggak ada yang namanya selingkuh ketemu sama perempuan lain. Ini kayaknya udah nggak ada tampang-tampang aku nih seperti untuk yang selingkuh ada. Kita nggak punya uang, tampang pas-pasan, dari mana kita bisa selingkuh? Yang ada kabur lah perempuan. Aku kangen dia mancing, sabrendari. Aku anggap aja dia ini lagi hilap ya, hilap bukan berarti ya dibilang hancur hati ini hancur, cuman ya karena kita pun sayang sama dia, ya udah. Andai kata dia mau pulang, datang sama aku lagi, ya kalau aku sih masih sayang sampai detik ini ya, monggo sini, terima lah. Tapi kalau memang dia udah lebih nyaman sama berondong sana, ya sudah, gak ada lagi apa istilahnya, gak ada lagi jalan, ya udah kita ikhlaskan, belajar ikhlas lah, seperti yang pertama itu kita belajar ikhlas. Nah, buat istriku sendiri, Sakindari, kau tuh di perempuan baik, sampai kapanpun tetap abang kenal, walaupun kau di negara orang sana, walaupun kau sama cowok lain, tapi kebaikanmu yang abang kenal, ya semuanya, walaupun kau tidak nggak sama abang lagi, tapi abang ini tetap masih menganggap kau istri abang. Bagi teman-teman yang polos, ya hati-hatilah, harus pinter dari suami, harus peka maunya istri, ya istri mintanya apa, ya selama kita mampu, sanggupi aja selama kita mampu. Kalau nggak mampu lain cerita. Ini
2 kali loh, gagal. Gagal. Mungkin istriku yang kedua ini dia lagi hilaf, dia lagi bosan, dia mungkin butuh perhatian ekstra. Karena kita di sini menunggu berharap dia kembali, tapi mungkin ini rencana yang kuasa ya. Kita ini sebagai manusia hanya bisa berencana. Mungkin itu tadi yang kami alami ini mungkin takdir yang kuasa, mungkin skenario nya berbeda dengan apa yang kita inginkan. Walau bagaimana ada istri yang baik kok, cuman kitanya aja yang nggak peka apanya maunya dia. Dia pernah bilang sih dia tuh butuh perhatian, kita bawa santai aja ya, memang bawaan kita karakternya seperti itu, cuman memang nggak bisa diterapkan. Memang istri itu maunya dimanja, disayang, wajar. Cuman kitanya aja yang kayak ya biasa-biasa aja. Karena apa? Bukan nggak sayang ya, sayang. Kita ya, dia pergi ke negara orang itu ya kita pun sedih kehilangan. Apalagi sampai sekarang ini kan udah lumayan lama, hampir setahun kita nggak ketemu. Biasa kita dibuat teh kalau pagi. Kadang-kadang tuh kami tuh seneng tuh makan berdua pakai nasi bungkus, itu seneng kami itu. Nah, cuman ya sudahlah, beda ceritanya ini. Kita doakan aja lah buat istri kita yang lagi hatinya lagi seneng, hatinya lagi berbunga-bunga. Jaga pasangan barumu. Kalau memang hatimu udah mantap sama dia, jaga pasangan, jaga hatinya ya. Jangan biasakan kalau lagi berantem atau lagi ribut sama pasangan terus teleponan cari laki-laki lain. Jangan biasakan gitu. Yang sudahlah buat abang pengalaman untuk abang sudah. Kalau sama yang baru, andai kata memang udah sek sama yang baru, jangan dibuat kayak abang. Gak bagus ya. Belajar dari kita lah, belajar dari kita ibaratnya. Buat istriku yang di sana, sehat-sehat aja. Abang minta maaf selama jadi suami mungkin abang kurang perhatian, semuanya kurang lah. Jadi mungkin kau bosan, kau jenuh, ya. Abang minta maaf. Semoga kau dikasih kebahagiaan yang hakiki, dikasih kesehatan, dikasih kemudahan dalam abang. Yang terbaiklah doa dari abang. Oke, amin. Buat istri yang di sana, jaga dirimu ya. Ini pesan terakhirmu yang kemarin itu pesan, bang jangan lupa sholat. Insya Allah sholat, karena itu pun kewajiban. Cuman alhamdulillah diingatkan, itu kewajiban semua umat muslim ya, sholat. Tapi alhamdulillah dan